Betul sekali, masih berada di area tersebut. Memang match ketiga tidak terlalu maksimal tadi NFT karena terkat rotasinya terculik satu persatu saat mereka melakukan rotasi. Namun saat kita melihat match yang baru, pastinya ini juga menjadi harapan baru lagi-lagi untuk NFT. Dan melihat ada yang melakukan prowling langsung tertembak di sana. Voldemort mendapatkan satu pemain dengan cukup mudah dari Boom, yaitu Ken. Betul, satu knockout berhasil mereka amankan dan langsung di follow up. Ingin mendapatkan poin pertama untuk tim RRQ, mencari keberadaan dari Ken dan langsung saja poin eliminasi pertama. Asa kali ini yang menjadi eksekutor. Oh sorry, Peko yang jadi eksekutor kita. Terus belok. Nerpeko bisa memberikan satu elimination ke arah pemain-pemain RRQ ini. Modal yang sangat berharga, namun ini juga awal yang cukup buruk. Start yang tidak terlalu mulus dialami oleh Boom, di mana Boom juga kalau kita lihat sebenarnya sudah bermain cukup konsisten, walaupun lagi-lagi di match kali ini belum terlalu terlihat, bahkan sudah hilang satu playernya tadi Ken. Balik kita melihat dari fight yang terjadi antara Bukit dan juga area bootcamp. Ada Bigetron yang terus memantau di area tersebut, namun Hans bersama dengan pemain-pemain Dewa United yang lain juga terus akan coba memberikan tembakan-tembakan menuju ke arah bukitnya. Ya, ini temponya kembali lambat gitu. Setelah kita ngelihat adanya pick off yang dilakukan oleh RRQ ke arah Boom, habis itu temponya benar-benar lambat lagi. Bigetron belum keluar dari tempat ini. Mereka masih menunggu untuk update circle yang kedua nantinya. Soalnya di mana ya? Pertama sudah bergerak 50% untuk menutup dan menciptakan circle yang kedua. Dan kita sedikit membahas mungkin untuk di PMGC-nya nanti. Kita ngelihat sekarang kejar-kejaran poin antara GD, Bonafide, Bigetron, Aura, Boom. Bahkan kalau kita lihat Bigetron dan Aura untuk hari ini di Grand Final khususnya mereka tidak terkesan benar-benar memepet poinnya gitu. Jadi kayak udah mulai menjauh gitu gap yang diberikan oleh GD ke arah tim-tim yang ada di bawah mereka. Karena GD sekarang ada di posisi puncak untuk tim pertama nantinya yang akan menuju ke PMGC kalau kita ngomongin tim-tim dari Indonesia. Dan menurut gue ya, ini gue sedikit ngasih insight mungkin ke teman-teman dari komunitas. Mungkin dari teman-teman komunitas ada yang bilang, apakah nanti kalau ada tim A, tim B, tim C yang ke PMGC selain tim ini atau tim itu apakah mentalnya udah siap dan segala macam gitu. Mental kan bisa didapatkan dan bisa dipersiapkan dan bisa lebih dilatih lagi ketika mereka mendapatkan kesempatan gitu. Dan gue rasa kalau kita tarik sedikit untuk flashbacknya, ketika Bigetron akhirnya mewakili Indonesia di kancah dunia, apalagi di Global Championship dan segala macam, ya mereka tidak langsung menjadi juara dunia. Mereka butuh proses, mereka butuh beberapa kali untuk masuk ke Global Championship, ke turnamen dunianya, untuk mereka akhirnya siap dan akhirnya bisa bersaing ketat dengan tim-tim dari negara-negara lain gitu. Itu yang menurut gua harus didapatkan oleh tim-tim Indonesia yang lainnya gitu. Jadi ketika ada satu tim baru yang akhirnya mewakili Indonesia di ajang internasional, di ajang globalnya, ya kita support dengan maksimal gitu. Kalau kita ngomongin dengan mental dan segala macamnya, ya mungkin mental tidak langsung terbentuk, tapi gimana cara membentuk sebuah mental itu kalau mereka nggak ngedapetin kesempatan. Jadi kita support aja tim manapun yang nantinya akan mewakili Indonesia di PMGC menurut gua. Ya betul banget, karena balik lagi kalau kata orang-orang berpasta, makan rengginang di parung panjang. Cakep. Sang pembelajar akan menang bersinar terang di masa mendatang. Nah itu dia, nggak bisa bersinar terang kalau tidak melewati sebuah kegelapan. Betul. Namun kalau kita melihat kali ini dari seorang Audrey juga memiliki sebuah vision menuju ke arah pemain-pemain dari Void. Ada sebuah perjalanan yang juga dibangun kembali oleh seorang Audrey, bergeser lagi mencari vision yang berbeda lagi, tapi smoke juga sudah dibangun kali ini oleh Debs 2K. Dua smoke bahkan yang ketiga untuk membuat tebalnya area ini sehingga tidak tembus vision dari pemain-pemain Livescape. Ya betul banget, dari tadi kalau nggak salah ada yang nahan-nahan tembakan, tapi akhirnya Livescape melepas tembakan yang menuju ke arah Void dan membuat Void harus melakukan regroup lagi, posisi mereka lagi sebelum akhirnya nanti dipush oleh tim lain atau bahkan dipush oleh tim Livescape-nya juga. Dan di arah lain ada GD yang bertemu dengan Serigala, kali ini bertemu dengan tim Nero 4 lawan 1, baru Nichil yang terspot. Tapi kalau kita lihat di bagian minimapnya, GD juga sudah mulai melakukan setup dengan sangat rapi. Ini dia Genesis Dogma, pemuncak klasemen sementara. Tim yang terdepan untuk bisa mendapatkan gelar juara. Tim terdepan juga untuk saat ini mendapatkan tiket ke PMGC. Namun mereka belum selesai perjuangannya. Harus melawan Nero untuk sementara waktu. Harus melawan tim-tim lain juga. Dan untuk memuluskan langkah tersebut pastinya tidak pantang menyerah pemain-pemain dari Genesis Dogma. Betul sekali. Mereka benar-benar tertib dalam setup mereka saat ini. Tidak terlalu overpick. Tetap disiplin, malah di arah lain yang kurang disiplin mungkin dari tim Aura karena Cisun berhasil diamankan, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby bertemu dengan Dewa United. Tapi Uni sendirian follow up di bagian belakang, mulai melakukan setup, namun ada trade knock yang terjadi. No Mercy akan langsung memberikan follow up dan mungkin trade eliminasi pun terjadi antara DU dan juga Aura. Belum ada follow up yang dilakukan oleh DU.
Ya, hilang satu pemainnya tadi kalau kita lihat Dewa United. Sayang sekali tim yang turun di area tengah, turun di area bootcamp. Namun mereka saat keluar dari bootcampnya nampaknya tidak terlalu siap untuk melawan tim-tim lain. Bahkan cukup mudah tadi. Satu pemain dari Dewa United pun dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 3 yang lain. Namun kita melihat juga kali ini Bigetron dan juga Aura akan coba fight karena sudah saling melihat satu sama lain. Betul, mereka sudah saling bertatap-tatapan. Bigetron sudah nyebrang keluar dari tempat mereka tadi. Berarti circle keduanya harusnya menuju semakin ke arah sebelah kiri karena Bigetron sudah meninggalkan ke arah bootcampnya. Lihat yang dihadapi oleh Bigetron adalah satu pemain dari Skylight yang ada di bagian depan, di mana pemain-pemain dari Skylight membackup dengan jarak yang lumayan jauh. Slayer akan mundur ke arah belakang, itu ke spot Liquid langsung dan langsung cacing yang ada di arah open field. Poin pertama apakah masuk menuju ke arah Bigetron? Karena ini akan sangat sulit untuk di backup dan itu dia eliminasi pertama dan Bigetron harus segera keluar dari tempat ini karena kalau nggak salah di belakang mereka ada Aura. Ya, dan di depan mereka juga sudah bersiap kali ini tim yang tadi sudah terculik satu pemainnya Aurelet Alliance, yaitu Scarlet Gaming. Jersey sedang melakukan boosting terlebih dahulu dan bersiap untuk melihat, untuk mencari vision menuju ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Ada Smith juga yang coba untuk melakukan backup, namun ternyata Jersey juga terspot dari arah lain. Banyu dari zone. Tapi ditembak lagi Banyunya. Kayaknya ada mata-mata di arah lain yang bisa nge-spot keberadaan dari seorang Banyu. Ditembak terus-menerus, HP-nya semakin berkurang. Tapi di arah lain juga ada pertemuan antara Takai dan juga Victim. Mendapatkan sebuah knockout ke arah Victim. Takai masih belum bisa mendapatkan confirm eliminasi mereka. Baru satu eliminasi yang mereka dapatkan sejauh ini. Ya, baru satu yang didapatkan, namun pastinya mereka tidak puas hanya dengan satu saja. Ingin mencari yang lain lagi, ingin mencari lebih lagi. Pinky, salah satu pemain yang juga mendulang poin untuk Scarlet Gaming kali ini kita melihat dari area bootcamp. Ternyata Victim sudah mengisi area sentral dari bootcampnya. Fight juga terjadi di sana, close combat. Nampaknya akan coba dilakukan oleh seorang Steve Boy berhadapan dengan satu pemain dari Victim, yaitu Rocky. Melakukan tembakan juga dengan UMP-nya, melakukan reload terlebih dahulu. Namun mencari angle selanjutnya dan Steve Boy mundur terlebih dahulu untuk melakukan regroup mungkin bersama dengan Cryzen. Yes, betul. Dan kali ini bootcamp sudah mendapatkan sebuah tamu baru lagi. Tapi DU udah mulai pincang ya. Mereka udah kehilangan satu pemain mereka tadi. Tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim Victim. Dan ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka. Ada Steve Boy yang akan melakukan setup flank. Itu di backstep dari belakang front shoot yang masih belum berhasil. Namun Steve Boy juga masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ke arah pemain dari Victim. Tempo kembali menurun kali ini. Tembakan ke bagian dalam dari ruangan dan Cryzen ditinggalkan seorang diri di bagian dalam. Namun masih bisa bertahan. Step by step kali ini bermain di bagian luar dari pintunya. Pintunya akan segera dibuka. Step sudah mulai terdengar. Ada sedikit tembakan pre-fire dari bagian luar. Namun kembali turun ke arah bawah. Ada backup dari Steve Boy. Masih diincar keberadaan dari pemain-pemain DU yang saat ini berada di bagian luar dari bootcamp. Tapi lihat Cryzen juga masih siap untuk menetapkan dan melock angle-nya ke arah pintu. Ada Hans juga yang coba membackup dari area gudang. Kalau kita lihat terpojok satu pemain terakhir dari Victim, yaitu Rocky. Turun ke arah bawah, kembali akan coba diincar. Ada tembakan yang juga dilakukan ke arah Rocky. Dan itu dia sangat-sangat low HP-nya karena Hans tadi yang saya katakan melakukan backup juga dari angle yang berbeda lagi. Rocky naik ke atas lagi, turun naik kali ini untuk menghindari kejaran dari pemain-pemain Dewa United. Terlihat di sana seperti juga dilakukan dan itu dia Victim pun dipulangkan seluruhnya menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Betul sekali, Victim menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby setelah kita melihat beberapa fight yang terjadi, pick off yang terjadi, tapi ternyata Victim yang menjadi tumbal untuk di game keempat hari ini atau game Sunhawk yang satu-satunya dimainkan untuk di setiap hari dari Grand Final. Dan kita berpindah ke arah lain. Kali ini semakin condong ke arah Pulau Alpha, di mana alter ego Renalri yang sudah siap sedia untuk melihat semut-semut yang ada di bawah. Ya, Renalri kecil soalnya kan. sedari tadi memang menjaga angle tersebut, tidak berpindah, dia cuma mundur sebentar untuk melakukan looting mungkin dan kembali lagi ke angle yang sama untuk memantau. Karena memang Renalri nampaknya kali ini diutus untuk menjadi palang pintu dari area ini. Betul, harus ini tugas yang berat sebenarnya untuk seorang Renalri gitu. Ditugaskan seorang diri untuk memantau pergerakan di bagian lower ground-nya. Tadi kalau nggak salah yang dilihat di bawah itu Skylights ya. Ya. Terus tiba-tiba sekarang sudah berganti tim, ada Livescape di bawah kaki dari Renalri dan Mort lewat begitu saja melewati Ucup yang sudah memiliki 16 aid kit. Ya, 16 first aid kali ini dimiliki oleh seorang Ucup, bahkan 7 tadi dari segi
minumannya, dan kembali kita melihat kali ini dari seorang Kean melakukan tembakan ke arah satu pemain, mendapatkan dua pemain kali ini. Buayanya dikutuk kalau bisa dua, kenapa harus satu, namun mencari yang selanjutnya lagi, mungkin mencari yang ketiga karena ada pemain Void yang terakhir atau dua yang terakhir kali ini berada di area yang jauh sekali, tidak bisa membackup karena satu melakukan flank ke arah kanan, dan itu dia mungkin akan melakukan enter lebih dahulu ke arah dua pemain yang sudah tertakedown. Betul, akan sangat sulit tentunya untuk di backup dan harusnya akan direlakan begitu saja. Dua pemain Void yang berhasil diamankan oleh seorang Kean karena Takai juga sudah nge-regroup. Dua pemain dari Void berada di dua tempat yang berbeda untuk seorang Dubs dan juga itu Dubs ya? Ya, si Dubs dan juga aimbot, tapi akhirnya kita ngelihat fight yang pecah kali ini antara GD dan juga Nero tentunya. Ya, kembali kita melihat kali ini Booms juga dari sisi lain akan coba melakukan fight melawan Nero. Sebenarnya tadi memang sudah sangat dekat sekali, namun baru pecah di sini fightnya. Melemparkan granat ke arah depan, sudah dilemparkan, akan coba meledak di sana. Bahkan Blue Zone juga sudah mulai ikut campur dalam fight ini. Rancid terkena Blue Zone namun dari sisi lain Hexas juga akan coba diincar oleh seorang Satar. Iya, kenok satu ras oleh seorang Hexas, namun belum berhasil berkasta. Backupnya cepet banget dari GD cuy. Tiga pemain GD yang lainnya langsung memberikan follow up ke arah Satar. Bahkan Rancid tidak dibiarkan untuk bergerak secara leluasa. Low HP. Dan Nero dipulangkan menuju ke arah lobby. GD benar-benar menggila. Benar-benar ngeraum kali ini. Dinosaurus kita di Sunhawk. Bahkan kalau kita berpindah ke arah lain, fight yang sudah mulai pecah di berbagai sisi. Kali ini bantengnya disuruh berenang, dipaksa terjun ke air oleh Void. Ya, Void yang tadi kita lihat terpojok posisinya oleh pemain-pemain Takai. Mulai memberikan perlawanan. Memang jauh jarak antara Debs 2K dan juga Aimbot. Namun dua jarak yang jauh ini juga bisa saling untuk bekerja sama men-takedown satu persatu lawan-lawannya. Namun akan coba disambut juga satu pemain dari RRQ yaitu Paddlemort, dan ter-takedown di sana Paddlemortnya langsung menjadi confirm elimination untuk Void. Betul, lengah sepertinya pergerakan dari pemain-pemain yang ada di sekitar Void. Karena Void juga sempat untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi poin yang bisa mereka kumpulkan sejauh ini. Dubs masih bertahan, Aimbot juga masih bertahan. Sementara RRQ hanya menyisakan seorang Mort yang cukup dekat dengan pemain dari tim Void. Dubs lempar granat yang belum meninggal Pak RRQ Pak. Tapi dari bagian kiri masih ada gangguan yang diberikan. Menuju ke bagian bawah dari jembatan tapi masih tercover dengan beberapa pilar yang ada di bawah jembatan tersebut. Dan Mort berhasil lolos dari lock angle seorang Dubs. Dan harus berhati-hati kalau kita lihat Mort karena di seberang sana juga ada Aura yang akan coba memantau area ini. Kita melihat juga Dubs harus segera keluar dari blue zone-nya karena ini sudah memasuki blue zone yang keempat. Cukup sakit keadaannya ternyata. Mort juga itu dia yang saya katakan tadi. Aura memiliki angle ke arah pemain RRQ yang terakhir yaitu Mort dan sedang melakukan berenang gaming nampaknya kali ini seorang Hands the Public akan coba diincar oleh seorang Zuxi. Yang mana sebenarnya ada airdrop tapi kenapa helmnya level 1 nampaknya udah diambil sama orang lain. Kayaknya udah diambil sama yang lain atau dia pengen racing satu dulu. Agak bonyok. Racing mengenokkan racing. Atau helm level 3-nya diprioritaskan dikasih ke arah yang lain, ke arah pemain lain dari Bigetron. Ya, kembali kita berpindah kali ini. Dubs tertangkap juga oleh NFT dari area atas, dari high ground-nya. Hands mulai terspot kali ini oleh pemain-pemain Red Aliens. Akan coba diburu juga tapi harus berhati-hati Ryzen karena low HP-nya melakukan proning terlebih dahulu untuk melakukan healing. Ya, ini udah mulai intens sepertinya fight yang terjadi. Bahkan dari DU pun nggak punya kesempatan untuk mendarat atau untuk memijakkan kakinya di daratan. Karena di press oleh dua tim. GD nembak ke arah mereka, Bigetron nembak ke arah mereka. Aura sama Takai pun masih bermain di arah perairan, di dekat sungainya. Dan ada lock angle yang dilakukan oleh Bigetron. Bigetron benar-benar memperluas rotasi mereka, memperluas setup mereka dari arah air. Kaget. Tembakan masuk namun masih ada backup dari Grimory. Satu persatu sudah mulai tumbang tapi Bigetron mendengar apa yang terjadi di belakang mereka. Dua pemain Bigetron langsung merespon, tembakan langsung diarahkan ke arah Zuxi. Tapi Grimory kali ini tersisa seorang dia harus menghadapi dua pemain dari Bigetron dan dia berhasil mendapatkan satu. Belum ada follow up yang lebih lanjut dilakukan dan kali ini dua pemain Bigetron pun akan segera datang. Granat ataupun molotov sudah mulai dilemparkan menuju ke arah Grimory, masih belum connect dan harusnya Zuxi masih bisa untuk diselamatkan tapi Liquid yang akan menyelamatkan sementara Ryzen akan menyelesaikan tugas ini. Jump shoot dari seorang Ryzen dan berhasil mendapatkan satu. Luxi juga memberikan follow up namun masih ada gangguan dari NFT yang ada di belakang masih bisa. Bigetron. Ya, namun setidaknya Bigetron bisa keluar dari arena ini dengan cukup aman bahkan mendulang cukup banyak poin. Dari sisi lain kita melihat juga Flekido akan coba close combat dengan satu pemain dari Boom yaitu Ikyar. Berada di area yang berbeda dari area ini atau kesempatan yang berbeda. Dan kita melihat kali ini satu pemain tersebut pun langsung dipulangkan dan Boom harusnya dipulangkan seluruhnya ke arah lobby. Ya,
Sudah kembali Yo, kita melihat bisa, ada beberapa bisa. tim yang dipulangkan. RRQ, Void, Victim, Boom, Saya Nero. sudah tegang Bahkan sekali Boom nih sampai tidak bisa menonton. melakukan strategi utama mereka untuk melakukan healing di arah Sunhawk. Karena sudah mulai paham semua tim apa yang dilakukan oleh tim-tim yang biasanya melakukan healing. Dan Zone Esport pun pemain mereka terjebak dengan Mineral kali ini yang terkena DPS dari Blue Zone yang benar-benar menyakitkan. Satar belum mau keluar dari kompornya, tapi dua pemain lain dari GD terspot oleh Mineral. Sudah Ini berapa? ada Cuman info yang satu, masuk Pak. kali ini ke arah pemain-pemain dari zone, dari Ini area 6. lain. Flippy juga harus segera keluar dari Wah, blue kita zone-nya. lihat, Pak. Kalau kita melihat masih banyak tim-tim yang berada di blue zone. Satar berada di blue zone juga. NFT mulai terspot oleh seorang Mineral dan spray kembali dilakukan. Mineral dapat 2 poin, Pak. mendapatkan yang kedua kali drone dan juga Ramones masuk ke kantong dari zone. Betul sekali, dan Mineral pun sudah tidak punya healing lagi. Mau nggak mau harus merelakan dirinya dimakan oleh DPS dari Blue Zone-nya. Kita bakal memfokuskan lagi di mana Bigetron kali ini mereka berhasil mendapatkan tempat yang Wah, dia paling prima. kumpul, Mereka Pak. berada di tengah-tengah circle, the one and only team yang benar-benar nyaman posisinya ada di dalam circle, yaitu Bigetron. Ya betul, Bigetron memang nyaman di area tengah dari circle-nya. Tapi kalau kita ingat, tadi Bigetron sempat mengalami area ini, sempat mengalami di mana dia berada di tengah circle namun gagal fight melawan Genesis Dogma di match sebelumnya. Betul. Mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ya, Liquid. ini mungkin momentum untuk Bigetron mengejar ketertinggalan poin mereka untuk mengamankan slot mereka menuju ke arah saya dan juga membalap poin dari GD yang sudah terlambat Woi, untuk Lucy! poin di PMGC-nya. Dan Luxy juga menambah 1 poin eliminasi lagi, berhasil mendapatkan satu persatu pemain yang berusaha untuk menginjakan kakinya ke arah daratan, tapi tiba-tiba dari arah kiri datang pergerakan dari Livescape, tapi Pinky berhasil memotong rotasi dari Livescape. Ataupun tumbang, ada bagian bergerak secara yellow namun sempat dan berhasil untuk menginjakan kakinya di balik sebuah batu. Woi, Racing! Harus sharing compound, harus sharing area bersama dengan satu pemain NFT. Spavel pun terspot Mantap, Racing! oleh seorang Ryzen. Begitu tajam mata dari seorang Ryzen. Namun dari area lain akan Nestri coba Aura. ada Scarlet Gaming yang mengincar high ground dari Bigetron. Audrey juga sudah mulai melakukan flanking kali ini, sudah melakukan Mantap, Susi! push, maksud saya berada di belakang Aduh, batu, Susi, dekat Pak. sekali dengan pemain-pemain Red Alliance di belakang. Satu pemain dari Dewa United bisa mendapatkan Zuxi dan dikonfirm menjadi kill, menjadi elimination maksud saya ke arah Aduh, Dewa Lucy United. lagi, Dan Keno Dewa lagi, United Lucy. pun terspot karena ada balasan dari Red Alliance. Ya, lo lihat deh. Live status yang ada di sebelah kanan kuy, semuanya kedip-kedip warna biru kecuali Bigetron. Ya betul, karena semuanya berada di Audrey? area blue zone. Audrey datang Audrey? kali ini dengan Racing dia lawan. Karena depan mungkin, tapi dia harus melakukan healing terlebih Audrey? dahulu. Wow! Sana, dan itu dia ada Lawan Racing kau! satu pemain dari LPS Subang. Betul, 9 poin eliminasi. Masih ada satu pemain dari Livescape di bagian bawah, namun Liquid berhasil diamankan. Trade talk-nya belum terjadi, tapi Racing lagi! akan segera Racing lagi! menuju ke arah seorang Racing lagi! menumbangkan satu persatu Lawang! dari tim Livescape. 10 elimination sudah dikumpulkan oleh Bigetron Red Alliance. Genesis Dogma pemuncak klasemen sementara pun sudah dipulangkan. Kembali kita melihat ada sebuah healing yang coba dilakukan oleh Maybe, pemain dari Livescape. Betul, ini Maybe yang ditugaskan sebagai anggota terakhir dari Livescape untuk melakukan Ini healing. masih ada Akan sangat 3. susah tentunya untuk dia masuk ke dalam zona. Tinggal 2 add kit lagi yang dimiliki oleh Crush. Begitu banyak tim yang akhirnya memutuskan untuk healing karena mereka udah nggak punya waktu lagi untuk bergerak masuk ke dalam zona. Udah nggak dapat tempat lagi, udah nggak dapat celah lagi, jalur, Ini, jalan apapun itu untuk nggak mereka ada. masuk ke dalam zona. Ya, Badul Oke, pun mati tidak satu. memiliki healing yang begitu banyak karena Ini memang terakhir. dari looting area Wow, masih dapat satu, Pak. Ini tidak sebanyak yang mereka punya Nestri ketika Takai. mereka drop kalau nggak salah waktu itu di docks kanan ya, arah-arah sekitar sana. Dan ini dia Woi, nampaknya alhamdulillah. dengan seperti ini. Ciking! WCD namun masih akan kita tunggu juga seperti Ciking! kita belum tahu Smith. Masih ada 7 lagi yang dimiliki oleh Smith. Ciking! 6 yang masih dia miliki, masih terus akan Ciking, healing, Pak! healing. Ini harusnya Maybe BTR nggak sih? tersisa 2 ya, harusnya karena untuk menunggu circle menutup yang terakhir juga masih cukup lama. Ya betul, harusnya ini fix untuk Bigetron mendapatkan BBCD. Mereka benar-benar diunggulkan dari timing rotasi mereka. Kira-kira mereka nggak bakal sempat lagi gitu untuk berpindah. Tapi ternyata mereka masih punya waktu untuk berpindah. Dan Maybe akhirnya membuka tembakannya dan ya merelakan diri ke arah Blue Zone. Ya, Bigetron kali ini
berada di atas angin keadaannya. Mereka sangat nyaman, bahkan tinggal menunggu waktu saja untuk mendapatkan Alhamdulillah. saat lagi karena Ciking. adalah first aid yang terakhir yang itu dia sudah digunakan oleh seorang Smith melakukan tembakan. Ada balasan namun sudah Taunting sudah. selesai dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Betul, untuk match yang keempat Sunhawk kali ini mereka berhasil membawa 11 poin eliminasi. 11 poin eliminasi yang dibawa oleh Bigetron ini adalah chicken pertama mereka untuk di Grand Final PMPL season yang keempat. Ya, betul sekali.